Nama Dani Carvajal selama 1 dekade terakhir identik dengan sisi kanan pertahanan Real Madrid. Ia bukan sekadar pelapis sistem, melainkan fondasi yang menopang keseimbangan tim. Tenang saat bertahan, disiplin membaca ruang, dan efisien ketika membantu fase menyerang. Namun, waktu selalu bekerja dengan caranya sendiri. Memasuki fase akhir karier, sinyal perubahan mulai terasa dan musim panas 2026 muncul sebagai titik krusial dalam perjalanan sang bek. Di internal klub, Real Madrid dikenal dingin dan kalkulatif dalam menyusun regenerasi. Loyalitas tetap dihargai, tetapi rencana jangka panjang selalu menjadi prioritas. Carvajal memahami konteks ini. Ia menyadari bahwa tubuh tidak lagi merespons dengan cara yang sama, sementara tuntutan intensitas di level tertinggi terus meningkat. Di tengah dinamika itu, opsi untuk mencari tantangan baru mulai mengemuka, bukan sebagai bentuk penurunan ambisi, melainkan reposisi karier yang realistis. Salah satu tujuan yang mengemuka adalah Qatar Stars League. Liga ini dalam beberapa tahun terakhir agresif menarik pemain berpengalaman Eropa, menawarkan proyek kompetitif dengan tuntutan fisik yang lebih terukur. Bagi Carvajal, opsi tersebut memberi ruang untuk memperpanjang masa bermain tanpa mengorbankan martabat profesionalnya. Ini bukan sekadar soal kontrak, melainkan tentang memilih panggung yang memungkinkan kontribusi maksimal di fase karier yang berbeda. Meski demikian, keputusan belum final. Hubungan emosional dengan Bernabeu terlalu kuat untuk diputus tergesa-gesa. Carvajal tetap profesional, fokus pada setiap laga yang tersisa, dan menjaga standar yang telah ia bangun. Namun arah angin mulai berubah. Jika perpisahan itu benar terjadi, maka ia akan dikenang bukan sebagai pemain yang pergi karena kalah bersaing, melainkan sebagai figur yang memilih waktu dan cara dengan penuh kesadaran. Penurunan performa Dean Huijsen di Real Madrid tidak terjadi tanpa sebab yang jelas. Ia bukan sekadar pemain muda yang tiba-tiba kehilangan arah, melainkan bek yang sedang berada di fase paling rumit dalam proses adaptasi. Datang dengan ekspektasi tinggi, Huijsen langsung ditempatkan dalam lingkungan yang menuntut kesempurnaan. Di Madrid, satu kesalahan kecil tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diperbesar oleh konteks, sorotan media, dan tekanan sejarah klub. Secara teknis, masalahnya bukan terletak pada kemampuan dasar. Huijsen tetap unggul dalam duel udara, berani membawa bola, dan memiliki keberanian membaca permainan dari belakang. Namun, ritme permainan Real Madrid menuntut ketepatan keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Disinilah celah mulai terlihat. Beberapa momen keterlambatan membaca arah bola dan pilihan posisi yang kurang presisi membuatnya rentan disorot. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena proses belajar itu terjadi di panggung paling keras. Situasi semakin rumit ketika kesalahan-kesalahan itu berulang. Dalam tim sebesar Madrid, pengulangan blunder bukan hanya soal performa individu, tetapi soal kepercayaan kolektif. Rekan setim mulai bermain lebih berhati-hati, struktur pertahanan ikut terpengaruh, dan tekanan mental pun meningkat. Huijsen tampak bermain dengan beban, terlalu sadar akan risiko, namun tetap dituntut tampil agresif. Kombinasi ini seringkali melahirkan keputusan setengah-setengah yang justru memperbesar peluang kesalahan. Dampaknya tidak berhenti di level klub. Posisi Huijsen di timnas Spanyol ikut terancam. Tim nasional menuntut stabilitas dan konsistensi, dua hal yang saat ini belum sepenuhnya ia temukan. Di level internasional, reputasi dibangun bukan dari potensi semata, melainkan dari keandalan dalam situasi krusial. Selama performanya di klub belum stabil, ruang untuk kesabaran di timnas menjadi semakin sempit. Meski demikian, situasi ini belum bisa disebut jalan buntu. Banyak bek top Eropa pernah melewati fase serupa. Jatuh justru ketika ekspektasi berada di puncak. Yang menentukan adalah bagaimana Huijsen merespons tekanan ini. Apakah ia mampu menyederhanakan permainannya, menata ulang kepercayaan diri, dan menerima proses bertahap? Di Real Madrid, bakat membuka pintu, tetapi ketahanan mental yang menentukan apakah seseorang bertahan atau tersisih.
Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid mulai memasuki wilayah abu-abu. Untuk pertama kalinya sejak menjelma menjadi figur kunci di lini serang, sang winger dikabarkan belum sepenuhnya yakin untuk segera memperpanjang kontraknya. Situasi ini bukan sekadar urusan angka dan durasi, melainkan refleksi dari dinamika yang lebih kompleks di balik layar Bernabeu. Vinicius berada pada fase karier di mana nilai dirinya sedang berada di puncak. Perannya tak tergantikan, pengaruhnya nyata, dan kontribusinya konsisten di laga-laga besar. Dalam kondisi seperti ini, keraguan bukan tanda ketidaksetiaan, melainkan bentuk kalkulasi. Ia ingin memastikan bahwa proyek olahraga klub tetap sejalan dengan ambisinya, menjadi pusat permainan, bukan sekadar bagian dari sistem yang terus berubah. Di sisi lain, Real Madrid tengah bergerak menuju era baru. Regenerasi berjalan cepat, wajah-wajah muda bermunculan, dan struktur tim terus disesuaikan. Bagi Vinicius, perubahan ini membawa dua sisi. Di satu sisi menjanjikan masa depan yang kompetitif, di sisi lain memunculkan pertanyaan tentang peran, hierarki, dan arah taktik ke depan. Ia tak ingin sekadar bertahan atas dasar status lama, melainkan berkembang sebagai pemimpin di lapangan. Faktor eksternal juga ikut memberi tekanan. Minat dari klub-klub besar Eropa dan tawaran dengan paket finansial masif menjadi variabel yang sulit diabaikan. Bukan berarti Vinicius tergoda untuk pergi, tetapi posisi tawarnya kini sangat kuat. Ia berada di titik di mana keputusan apapun harus benar-benar menguntungkan secara profesional, bukan emosional semata. Meski begitu, pintu perpanjangan kontrak belum tertutup. Hubungan Vinicius dengan Madrid masih solid, dukungan publik tetap besar, dan klub memahami betul nilai strategis sang pemain. Namun, prosesnya tidak akan instan. Ini adalah negosiasi tentang masa depan, identitas, dan peran sentral. Di Bernabeu, Vinicius bukan hanya aset. Ia adalah simbol generasi, dan simbol tidak mengambil keputusan tanpa pertimbangan panjang. Xabi Alonso kini menjadi arsitek utama di bangku pelatih Real Madrid dan membentuk filosofi timnya dengan cara yang khas. Meski sorotan sering tertuju pada bintang-bintang seperti Jude Bellingham atau Vinicius Junior, titik sandaran utamanya ternyata berada pada elemen yang lebih fundamental dalam struktur permainan. Alonso, yang terkenal akan kecerdasan taktik dan pemahaman komprehensif terhadap ritme pertandingan, lebih mengutamakan keseimbangan tim daripada sekadar mengandalkan individu-individu pencetak gol atau pengendali kreativitas. Bagi dia, sandaran yang kokoh adalah lini tengah yang terorganisir dan transisi yang efektif dari bertahan ke menyerang. Disinilah peran gelandang-gelandang yang disiplin dalam membaca permainan menjadi pusat dari rancangannya. Keputusan Alonso untuk menempatkan fokus pada stabilitas tim mengisyaratkan bahwa keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh statistik individu. Bellingham dan Vinicius tetap menjadi pion penting dalam skema ofensif, memberikan kreativitas, kecepatan, dan ancaman gol. Tetapi Alonso paham bahwa tanpa keseimbangan struktural di lini tengah dan koordinasi pertahanan yang rapi, potensi mereka tidak akan maksimal. Dengan pendekatan ini, Real Madrid tampak berusaha menjadi tim yang lebih matang secara taktik. Tidak hanya menunggu momen individual untuk mencetak gol, tetapi mengatur alur permainan dari dasar. Peran gelandang yang mampu menghubungkan lini, membaca tempo pertandingan, serta membantu fase bertahan menjadi sandaran yang paling diandalkan oleh Alonso. Ini bukan sekadar soal kemampuan teknis, tetapi soal bagaimana ritme permainan dikendalikan dari tengah. Dalam perspektif permainan modern, tim yang seimbang cenderung lebih konsisten dalam meraih hasil. Alonso memahami hal itu dengan baik, dan ia membangun pondasi Madrid dari struktur permainan yang kuat. Dengan demikian, meski nama besar tetap mengisi starting 11, sandaran utamanya lebih kepada harmoni tim daripada sekadar kilau individu.